Istri setiap malam harus bersama suami di malam pertama pengantin. Oleh karena itu, dia menjadi semakin cantik. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus melahirkan belasan anak untuk suaminya. Namun, yang terasa aneh adalah, para penduduk desa yang sebaya dengan mereka seiring berjalannya waktu. Sudah lama wajah mereka menua. Sementara itu, istri masih tampak seperti gadis remaja berusia 18 tahun. Kulitnya seputih salju, wajahnya yang menawan, tidak sedikit pun menyisakan jejak waktu. Kontras yang begitu kuat ini membuat para penduduk desa ramai memperbincangkannya. Semua orang merasa bahwa istri pasti bukan orang biasa. Menghadapi gosip orang-orang desa, suami justru tidak menghiraukannya. Dia percaya pada perasaannya terhadap istrinya. Untuk membuat istri bahagia, dia dengan hati-hati merajut sepasang sandal rumput untuknya. Istri yang menerima hadiah penuh cinta ini sangat senang, seketika terharu hingga meneteskan air mata. Namun, pada saat hangat ini, kenyataan tak terduga tiba-tiba datang. Lampu di dalam ruangan tiba-tiba padam. Seluruh ruangan terbenam dalam kegelapan. Suami melihat wajah istri dalam cahaya yang redup. Entah mengapa, dia selalu merasa momen ini terasa familiar. Sebuah kenangan yang lama dan mengerikan muncul di benaknya. Kenangan yang jauh dan menakutkan. Ternyata, 10 tahun yang lalu, dia pergi ke gunung untuk mengumpulkan kayu bersama seorang penduduk desa. Cuaca yang sebelumnya cerah dan hangat, tiba-tiba, badai salju datang. Butiran salju berterbangan, menghiasi langit. Dalam sekejap, dunia menjadi putih. Melihat salju semakin tebal, tanpa tanda-tanda penghentian, tanpa pilihan, mereka hanya bisa berlindung di sebuah gubuk di gunung. Meskipun tempat itu dingin, setidaknya bisa melindungi dari angin dan salju. Namun, saat malam tiba, hal yang menakutkan terjadi. Terlihat sosok putih muncul di samping teman. Sosok itu memiliki postur yang anggun, namun memancarkan aura yang menakutkan. Segera setelah itu, dia sedikit meniup ke arah temannya. Sebuah aura yang sangat dingin langsung menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, temannya telah membeku menjadi sebuah es stik tanpa nyawa. Pria itu terbelalak dengan ketakutan. Belum sempat dia sadar kembali, gadis misterius itu tiba-tiba berbalik, menemukan dirinya yang menggigil. Pria itu sangat ketakutan. Jantungnya seakan berada di tenggorokannya. Gadis itu mengamati dirinya dengan teliti. Mungkin karena melihat dia tampan dan muda, tiba-tiba terpengaruh hormon, membangkitkan rasa iba, memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Namun dia memperingatkan pemuda itu dengan tegas. Jangan sekali-kali membicarakan peristiwa malam ini. Jika tidak, maka biarkan dia selamanya tidak melihat matahari esok. Kenangan yang menakutkan membuat suami merinding. Keringat dingin mengucur deras. Apakah istri di depan ini adalah Yuki Onna yang dulu? Begitu pemikiran ini muncul, tidak dapat ditahan lagi. Maka rahasia yang tersimpan di dalam hati selama bertahun-tahun pun terungkap. Tak disangka, begitu kata-katanya diucapkan, istri tiba-tiba berubah ekspresi. Wajah yang awalnya lembut seketika dipenuhi embun beku. Dia dengan dingin mengakui bahwa dirinya adalah Yuki Onna. Tatapannya penuh dengan kemarahan. Dia mempertanyakan mengapa pria itu tidak menepati janji di masa lalu. Semakin dia berbicara, semakin membara kemarahannya. Dalam sekejap, badai salju tiba-tiba menerpa langit. Angin kencang meraung, dingin yang menusuk, seolah ingin menelan pria itu beserta dunia ini. Di saat hidup dan mati ini, wanita itu melihat anak-anak yang terbaring di tempat tidur. Wajah-wajah kecil mereka yang masih polos, membuat hatinya seketika melunak. Setiap wanita pasti menyayangi anak-anaknya. Dengan hati yang penuh belas kasih, kekuatan badai pun berkurang banyak. Dia dengan serius memperingatkan pria itu. Mulai sekarang, haruslah jujur dalam hidup. Jika tidak, akan berakhir seperti sekarang. Menghadapi akhir yang tragis dengan keluarga tercerai-berai. Setelah mengucapkan itu, sosok Shishi perlahan menghilang di tengah angin dan salju. Hanya menyisakan keterkejutan yang terpaku. Sendirian menggigil di tengah angin dingin. Untuk menebus dosa, setiap kali badai salju datang, dia selalu membuat sepasang sandal dari rumput, agar angin dan salju dapat mengantar hadiah untuk istrinya. Dia berharap bisa segera terlepas dari rasa penyesalan dan rasa bersalah.